Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Ya, kembali lagi bersama aku Daniel Saputra di channel YouTube aku. Kalian penasaran gak sih dengan konten apa yang ingin aku bahas pada video kali ini? Ya udah, biar kalian gak penasaran, langsung aja kita lihat videonya. Let's see together. Di dalam video kali ini, aku buat spesial dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman berikan di kolom komentar sosial media aku. Terkait dengan lifestyle pramugari dan pramugara di era new normal. Lalu gimana sih pola hidup dan gaya hidup seorang pramugari ataupun pramugara di masa pandemi seperti ini? Ya udah, teman-teman ikutin aja video aku sampai dengan selesai ya. Masa pandemi ini mengajarkan banyak hal di dalam hidup kita, terutama hal untuk bersyukur dan hal untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. Maksud dari keadaan beradaptasi dengan keadaan yang baru itu seperti apa ya? Yaitu teman-teman harus bisa mendekatkan diri lagi terhadap Tuhan, menyayangi diri teman-teman, menjaga kesehatan, membuat pola hidup sehat, itu, dan menghargai setiap hal yang hadir di dalam hidup teman-teman. Karena saat ini kesehatan itu lebih berharga dari apapun. Jadi kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian di mana dan kapanpun kalian berada, ya. Nah, aku sebagai seorang FA ingin membagikan cerita bagaimana lifestyle aku di saat era new normal seperti ini. Sekaligus aku ingin menjawab pertanyaan dari kalian yang sudah menuliskan di kolom komentar. Aku buka pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Aurora Barbie. Aurora Barbie menuliskan, bagaimana FA bisa mengatur pola istirahat dengan jam kerja yang fleksibel dan di saat masa era new normal. Di dalam ilmu kesehatan, waktu yang baik untuk istirahat itu antara 6 sampai dengan 8 jam. Sedangkan di dalam penerbangan sendiri, kru diberikan waktu istirahat minimum 9 jam. Dengan ketentuan, waktu istirahat itu bisa direduce dengan aturan yang ada. Tapi aku tidak akan menjelaskan ke arah sana, aku lebih ingin menjelaskan bagaimana aku mengatur pola tidur dengan sistem kerja yang waktunya tidak teratur. Yang pertama yang aku lakukan adalah aku membuat self-management concept. Self-management concept itu untuk mengatur pola istirahat, pola makan, pola beraktivitas. Dan di dalam self-management concept itu sendiri, aku membuat sebuah timeline atau garis waktu yang nantinya aku akan tahu kapan aku harus makan, kapan aku harus tidur, dan kapan aku harus beraktivitas. Itu ya teman-teman. Aku berikan contoh aja biar kalian tidak abu-abu. Maksudnya tidak bayang-bayang. Contoh, aku mendapatkan schedule terbang ITD pukul 5 pagi. Dan aku harus melakukan report time itu di pukul 3 pagi. Karena standar aturan dari perusahaan, report time dilakukan 2 jam sebelum ETD. Jadi jam 3 pagi aku sudah harus melakukan report time. Dan aku membutuhkan waktu untuk perjalanan dari tempat tinggal menuju bandara kurang lebih 1 jam. Dan aku membutuhkan waktu preparation seperti untuk mandi dan lain-lain itu 1 jam. Jadi aku hitung mundur aja nih biar aku bisa memanajemen jam berapa aku harus bangun dan jam berapa aku harus tidur. ITD 5 pagi dikurangin 2 jam untuk report time, dikurangin 1 jam untuk preparation dan 1 jam untuk perjalanan. Jadi jam 1 pagi aku sudah harus start to wake up. Aku sudah harus bangun. Lalu nih, untuk tidur sendiri, jam berapakah aku harus tidur? Aku hitung mundur lagi, aku menggunakan minimum istirahat yang cukup, yaitu 6 jam. Jam 1 pagi dikurangi 6 jam, yaitu di jam 19.00 atau jam 7 malam. Jadi jam 7 malam itu aku sudah harus istirahat. Nah, itu gunanya self-management konsep teman-teman. Jadi kita bisa membuat sebuah timeline untuk memanajemen semuanya, agar semuanya terkonsep sedemikian rupa. Semoga manajemen konsep ini bisa masuk dan bisa kalian pelajari sehingga kalian bisa membuat timeline untuk manajemen waktu di dalam diri kalian. Oke? Nah, inilah fungsi dari timeline yang ada di dalam self management concept. Jadi,
kalian harus bisa membuat self-management konsep beserta timeline-nya ya, agar kalian bisa memanajemen waktu sebaik mungkin. Semoga self-management konsep ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Pertanyaan apakah itu? Pertanyaan kedua ditanyakan oleh Berlinda Putri. Tips kakak dalam menjaga pola hidup sehat seperti apa? Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, tips untuk aku bisa menjaga pola hidup sehat seperti yang sudah aku katakan di awal ya, membuat self-management konsep beserta timeline-nya agar kita bisa memanajemen waktu sehingga kita tahu kapan kita harus tidur, kita harus makan, kita harus beraktivitas, semuanya tertata dengan rapi. Dan yang aku lakukan pertama kali adalah mengatur pola tidur yang cukup, karena pola tidur itu adalah fondasi untuk sebuah kesehatan. Saat tidur kamu tercukupi atau terpenuhi, secara otomatis metabolisme di dalam tubuh kamu akan bekerja secara optimal dan kamu pun akan terlihat bugar setelah bangun tidur. Yang kedua, kamu harus bisa menjaga pola makan. Pola makan di sini kamu harus tepat waktu dalam makan. Dan perhatikan lagi asupan gizi yang ada. Asupan gizi itu nggak harus mahal kok, nggak harus ikan, nggak harus daging, nggak harus ayam. Dengan kalian memakan tempe, tahu, telur, ataupun sayuran, itu kalian sudah mendapatkan asupan gizi yang baik. Jadi masa pandemi ini kalian harus pintar-pintar untuk berhemat ya, karena hemat pangkal kaya. Bukan seperti itu ya teman-teman, tetapi di sini kita harus bisa memanajemen semuanya. Lalu yang ketiga, sempatkan untuk melakukan workout. Walaupun kalian sibuk, sesibuk-sibuknya kalian harus bisa mengatur waktu untuk berolahraga. Karena olahraga itu penting sekali untuk membakar kalori, membakar lemak, atau untuk bisa menjaga kesehatan jantung serta paru-paru kalian. Kalau aku punya banyak waktu, aku lakukan workout itu di tempat gym. Tetapi jika aku tidak punya waktu yang banyak, aku luangkan untuk melakukan little exercise di dalam rumah. Yang penting aku bisa membakar kalori yang ada di dalam tubuh aku. Biasanya aku melakukan little exercise itu dengan push up, sit up, dan plank. Dan push up, sit up sendiri itu aku memiliki target dalam satu harinya. Biasanya untuk push up, aku lakukan 5 set dengan satu setnya 20 repetisi. Jadi, aku push up dalam satu hari totalnya ada 200 kali. Dan untuk sit up, aku biasanya setelah bangun tidur 50 dan sebelum tidur 50. Totalnya 100 kali untuk sit up. Selanjutnya aku minum susu karena aku ingin menambah berat badan aku. Jadi aku minum susu yang high protein serta aku makan buah-buahan untuk memenuhi asupan nutrisi di dalam tubuh aku. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh aku. Multivitamin itu penting banget ya di masa pandemi seperti ini. Di masa normal aja buat aku multivitamin itu wajib hukumnya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi jangan pernah kalian minum vitamin di saat kalian sakit, tapi minum vitamin itu dikala kalian sehat. Karena vitamin itu bukan untuk mengobati, tapi untuk mencegah dan backup daya tahan tubuh. Masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini ditanyakan oleh Sultan Arturil. Apakah kakak mengkonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemi? Pertanyaannya seperti itu. Ya, pertanyaannya sudah aku jawab di atas tadi ya, tetapi aku ingin jawab lagi di sini. Aku setiap hari memang selalu meminum vitamin, karena vitamin itu buat aku itu wajib hukumnya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Vitamin itu yang bisa membackup daya tahan tubuh aku. Sedangkan dengan keadaan yang seperti ini, mudah terpapar oleh virus, di mana jam kerja aku tidak pernah stabil, jadi vitaminlah penolong utama aku. Vitamin apa sih yang aku konsumsi selama ini? Jadi selama aku menjadi seorang FA, aku selalu mengkonsumsi vitamin dari produknya Wellness. Vitamin ini tuh bagus banget, aku kasih contohnya ya. Contohnya kayak gini, aku pakai yang Excelsi dilengkapi dengan citrus bioflavonoid. Citrus bioflavonoid itu memiliki kelebihan di mana teman-teman itu akan mudah untuk menangkal radikal bebas karena dia high antioksidan. Ini bukan endorse ataupun promosi ya teman-teman. Ini aku hanya memberikan review dan rekomendasi kepada kalian.
Barangkali dari kalian masih kebingungan untuk memilih vitamin apa yang bagus untuk dikonsumsi. Jadi jawabannya adalah Wellness Excels. Masuk ke dalam pertanyaan yang keempat. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Dewi Fitri. Pertanyaannya adalah, lalu apakah kakak tidak khawatir dengan kondisi kesehatan kakak yang dimana bertemu dengan orang banyak setiap harinya? Kalau aku ditanya khawatir atau tidak, ya jelas aku jawab khawatir. Karena rasa khawatir itu adalah rasa yang manusiawi. Tetapi jangan sampai rasa khawatir ini malah jadi sugesti dalam diri kita, sehingga menjadikan kita menjadi parno dan akhirnya kita malah takut untuk ngapa-ngapain. Percaya aja, asal kitanya disiplin, bertanggung jawab, dan mau menjalankan protokol yang ada, insya Allah akan baik-baik aja. Semua kembali lagi dalam diri kita, bagaimana kita membawa diri kita di lingkungan yang ada. Itu ya teman-teman. Masuk ke dalam pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima ini diberikan oleh Salma Marwa. Self-protect apa yang kakak lakukan ketika sedang bertugas? Self-protect yang aku lakukan ketika aku bertugas, yang pertama kali aku harus bisa menjalankan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu rajin mencuci tangan. Dari aku masuk pesawat sampai dengan aku keluar dari pesawat itu, aku selalu rajin cuci tangan. Kalaupun aku tidak bisa melakukan cuci tangan, aku selalu sempatkan untuk menggunakan hand sanitizer untuk mensterilisasikan tangan aku dari virus ataupun bakteri. Dan every time aku selalu menggunakan masker. Lalu aku juga menggunakan face shield saat aku berinteraksi atau berkomunikasi dengan penumpang. Dan yang terakhir adalah aku menggunakan cairan disinfektan untuk mensterilisasikan barang atau benda apapun yang ingin aku pergunakan untuk lebih steril lagi, ya. Masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 diberikan oleh Aditya Saputra, di mana pertanyaannya, apakah kakak membawa personal protection equipment selama bertugas? Aku selalu membawa self protection equipment yang dimana aku simpan di dalam satu pouch. Di dalam satu pouch ini terdapat jadi ini semua aku bawa untuk memproteksi diri aku, ataupun ketika rekan kerja membutuhkan aku bisa membagikannya untuk memproteksi diri kita saat bertugas, ya. Masuk ke pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan ke-7 diberikan oleh Aziz Wadila. Apa kesan kakak bertugas di masa pandemi seperti ini? Kesan aku bertugas di masa pandemi seperti ini, aku diajarkan banyak hal, terutama hal untuk rasa bersyukur. Aku diajarkan bagaimana aku bisa menghargai uang, menghargai pekerjaan, menghargai keadaan, menghargai kesehatan. Mungkin saat kemarin dengan keadaan yang normal, aku lebih menggampangkan suatu keadaan. Tetapi dengan keadaan begini, aku baru tahu rasanya hidup di zona training kehidupan. Which is kita nggak akan pernah tahu rahasia Tuhan terhadap kehidupan. Itu aja sih. Baik teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Aku selalu berharap kalian support aku dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini agar aku bisa berkarya lebih banyak lagi dan aku bisa membuat video yang jauh lebih bermanfaat lagi. Pesan dari aku, stay safe, stay healthy, stay happy, dan jangan lupa selalu untuk bersyukur. Terima kasih sudah menonton video ini. See you and goodbye.